Setelah berhasil mendorong penggunaan campuran solar dengan 50% bahan bakar nabati berbasis minyak sawit, pemerintah tidak berhenti pada implementasi biodiesel B50. Setelah berhasil mendorong penggunaan campuran solar dengan 50% bahan bakar nabati berbasis minyak sawit, pemerintah kini mulai menyiapkan langkah strategis berikutnya, yakni mencampur bensin dengan etanol yang ditargetkan mulai berlaku pada 2027. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa keberhasilan program B50 akan menjadi cetak biru untuk pengembangan bahan bakar nabati lainnya di tanah air, termasuk bioetanol. Menurut Bahlil, percepatan pengembangan etanol ini merupakan arahan langsung dari Presiden guna memperkuat ketahanan energi nasional dari hulu hingga hilir. Ia menjelaskan program bioetanol tersebut nantinya akan memanfaatkan berbagai komoditas pertanian dalam negeri seperti tebu, singkong, dan jagung. Dalam pelaksanaannya, pemerintah siap melibatkan berbagai pihak, mulai dari badan usaha milik negara hingga sektor swasta. Selain daripada itu kami laporkan bahwa dengan keberhasilan B50, maka kita mau contoh untuk bensin, yaitu etanol. Nah, arahan Bapak Presiden, etanol kita harus lakukan, maka mandatori kita akan lakukan 2027, tahap pertama 10% sampai dengan 20%, sehingga etanol ini akan bisa mengikuti jejak daripada biodiesel. Jadi, tebu, singkong, kemudian jagung, dan itu akan dikelola bersama-sama baik dengan antara maupun Pertamina dan swasta yang lain. B50 bukan sekedar perpaduan bahan bakar fosil dan nabati. B50 adalah perpaduan antara keberanian mengambil keputusan, keberpihakan kepada rakyat, dan keyakinan bahwa Indonesia mampu berdiri di atas sumber dayanya. Masih bersama kami pemirsa, PT Multimedika Internasional Tbk atau MMIX menjalin kerjasama strategis dengan Koperasi Konsumen Karyawan Hermina yang merupakan bagian dari ekosistem PT Medika Loka Hermina Tbk atau HIL untuk memasok produk alat kesehatan dan personal care. Kolaborasi ini menjadi langkah penting bagi perseroan dalam memperluas jaringan distribusi sekaligus mendorong pertumbuhan pendapatan dari sektor kesehatan nasional. Emiten MMIX menjalin kerjasama strategis dengan Koperasi Konsumen Karyawan Hermina yang merupakan bagian dari ekosistem PT Medika Loka Hermina Tbk. Melalui nota kesepahaman tersebut, MMIX akan mendukung pengadaan berbagai produk alat kesehatan dan personal care untuk jaringan rumah sakit Hermina. Kerjasama ini memperluas akses perseroan ke pasar rumah sakit yang memiliki permintaan produk secara berkelanjutan. Langkah tersebut menjadi peluang baru untuk meningkatkan penjualan perseroan. Sinergi ini juga memperkuat posisi MMIX di industri distribusi kesehatan. Kerjasama ini mendukung pengadaan kebutuhan rumah sakit dan tenaga medis dengan harga yang lebih terjangkau bagi pasien BPJS maupun non-BPJS. Bagi Hermina, ketersediaan pasokan produk menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas layanan kesehatan. Efisiensi rantai pasok juga berpotensi menekan biaya operasional rumah sakit. Kolaborasi ini memberikan manfaat bagi penyedia layanan maupun masyarakat. Perseroan terus mengembangkan portofolio produk FMCG dan alat kesehatan untuk memperluas sumber pendapatan di luar bisnis distribusi konvensional. Kemitraan dengan jaringan rumah sakit memberikan peluang kontrak jangka panjang yang lebih stabil. Strategi diversifikasi membantu MMIX meningkatkan ketahanan bisnis di tengah persaingan pasar. Ekspansi pasar institusi menjadi motor pertumbuhan baru bagi perseroan. Dengan jaringan Hermina yang mengelola puluhan rumah sakit di berbagai daerah, MMIX memiliki peluang meningkatkan skala distribusi dan memperkuat posisi pasar. Peningkatan volume penjualan berpotensi memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan perseroan dalam jangka panjang. Kolaborasi strategis menjadi salah satu kunci pertumbuhan industri kesehatan modern. Langkah tersebut menunjukkan fokus MMIX dalam membangun bisnis yang berkelanjutan. Berbagai sumber IDX Channel.
PT Prima Andalan Mandiri Tbk atau MCOL terus meningkatkan aktivasi atau aktivitas eksplorasi tambang batubara untuk mendukung rencana pengembangan jangka panjang dan menambah cadangan perseroan. Investasi eksplorasi menjadi strategi penting dalam menjaga keberlanjutan produksi serta menciptakan peluang pertumbuhan pendapatan di masa mendatang. Melalui anak usahanya PT Mandiri Inti Perkasa, perseroan mengeluarkan biaya operasional eksplorasi sebesar 32.022,12 US dollar pada kuartal kedua 2026. Kegiatan eksplorasi difokuskan pada pengeboran infill untuk mendapatkan data geologi yang lebih akurat. Langkah tersebut menjadi fondasi dalam menjaga keberlanjutan operasi penambangan. Investasi eksplorasi juga mendukung rencana produksi jangka panjang perseroan. Aktivitas pengeboran dilakukan untuk memperoleh data detail area pengembangan 5 tahun ke depan sekaligus menambah sumber daya dan cadangan batu bara. Data eksplorasi menjadi dasar penting dalam menyusun rencana produksi dan pengembangan tambang. Penambahan cadangan memberikan kepastian pasokan bagi pelanggan dalam jangka panjang. Strategi tersebut juga meningkatkan nilai aset perseroan. Perseroan merencanakan pengeboran sebanyak 35 titik dengan total kedalaman 9.270 meter pada kuartal ketiga 2026. Penambahan titik bor menunjukkan komitmen perseroan dalam memperluas basis data geologi untuk mendukung ekspansi operasi. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga keberlanjutan produksi batu bara. Perseroan terus menyesuaikan rencana eksplorasi dengan kebutuhan pasar dan operasional. Bagi industri pertambangan, eksplorasi menjadi investasi strategis untuk menjaga umur tambang dan memastikan keberlanjutan pendapatan perseroan. Cadangan yang lebih besar memberikan fleksibilitas dalam meningkatkan produksi sesuai permintaan pasar. Langkah tersebut juga memperkuat daya saing perseroan di industri batu bara nasional. Strategi eksplorasi berkelanjutan diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan kinerja perseroan pada tahun-tahun mendatang. Berbagai sumber IDX Channel. PT Kalbe Farma Tbk atau KLBF tetap optimistis terhadap prospek bisnis 2026 meski terus mencermati melemahnya daya beli masyarakat dan ketidakpastian geopolitik global. Perseroan memilih menjalankan strategi ekspansi secara selektif dengan fokus pada inovasi produk, efisiensi, dan penguatan pasar untuk menjaga pertumbuhan bisnis berkelanjutan. Perseroan belum merevisi target kinerja tahun ini dan memilih menjalankan ekspansi secara hati-hati sambil mencermati perkembangan kondisi global. Sebelum meningkatnya ketidakpastian geopolitik, Kalbe Farma menargetkan pertumbuhan top line dan bottom line sekitar 8 hingga 10%. Pendekatan pruden diharapkan mampu menjaga stabilitas kinerja perseroan. Strategi ini memberikan fleksibilitas dalam menangkap peluang bisnis baru. Kalbe terus mengembangkan produk baru terutama pada segmen nutrisi dan minuman ready to drink untuk penyesuaian perubahan preferensi konsumen. Perseroan juga melihat adanya pergeseran pola konsumsi akibat daya beli yang melemah. Inovasi produk menjadi salah satu kunci mempertahankan pertumbuhan penjualan. Langkah tersebut memperkuat posisi Kalbe di pasar kesehatan dan nutrisi. Perseroan menyiapkan belanja modal sekitar 1 triliun rupiah untuk pemeliharaan fasilitas produksi, penambahan kapasitas dan mendukung agenda ekspansi bisnis. Investasi tersebut dilakukan untuk menjaga efisiensi sekaligus meningkatkan kapasitas produksi dalam jangka panjang. Kalbe juga terus meningkatkan tingkat komponen dalam negeri dan pengembangan produk biologi. Langkah tersebut mendukung ketahanan industri farmasi nasional. Meski menghadapi tantangan daya beli dan geopolitik, Kalbe Farma tetap membuka peluang ekspansi, kemitraan dan investasi yang sejalan dengan strategi jangka panjang. Dukungan hilirisasi farmasi dan peningkatan kapasitas domestik menjadi peluang pertumbuhan baru bagi perseroan. Strategi bisnis, inovasi, dan efisiensi diharapkan menjadi daya saing Kalbe Farma. Perseroan optimistis, industri farmasi nasional masih memiliki prospek pertumbuhan yang positif. Berbagai sumber IDX Channel.